Hey you guys. Oke, jadi di sini saya akan membuatkan tutorial dena sederhana seperti ini. Bagaimana cara membuat dena sederhana seperti ini menggunakan AutoCAD. Oke, jadi pertama-tama untuk membuat dena sederhana seperti ini, kita harus membuat asnya terlebih dahulu. Tapi sebelum kita mulai menggambar, kalian harus menyiapkan layer-layer seperti ini agar nanti mudah kalau terjadi kesalahan dan untuk pengecekan. Oke, jadi kita akan menggambar as, kita gunakan layer as. Bentar, ini kita pindahkan terlebih dahulu. Oke, kita gunakan polyline, P-line, shortcutnya PL. Lalu kita nyalakan ini saja biar mudah guys. Oke, kita buat di sekitar sini. Untuk ukurannya kita ketik 350, lanjut 150, lanjut 200, lalu ke bawah 200, ke bawah lagi 400, lalu ke kiri kita pasang 300, 400, lalu ke atas 400, lalu kita ketik C. Perintah C adalah untuk perintah menyelesaikan bangunan. Oke. Lalu selanjutnya asnya belum selesai ya teman-teman. Kita klik langsung spasi aja untuk memanggil perintah terakhir yang dilakukan. Oke, di sini kita ketik 200, lalu 150, lalu kita spasi lagi, lalu ke sini kita sambungkan ke sini. Oke. Lalu ini kita spasi, kita sambungkan sini. Lalu daerah sini kita beri 200. Oke, setelah kita menggambar atau membuat as seperti ini, selanjutnya kita akan membuat dinding luar terlebih dahulu. Sebelum kita membuat dinding luar, kita akan membuat kolom terlebih dahulu. Kita ganti layer dengan layer kolom, lalu ketik REC atau rectangle, REC rectangle. Kita buat 15,15 seperti ini. Lalu kita klik, kita copy CO shortcut. Mohon maaf. Kita ulang. Kita klik CO. Lalu kita cari garis tengahnya. Kita matikan ini dulu biar mudah untuk memasangkan guys. Kita pasang, sini. Oke, setelah kita memasang semua kolom yang ada, kolom sudah terpasang semua. Selanjutnya kita buat dinding luar. Untuk membuat dinding luar sendiri ada dua cara, yaitu dengan menggunakan offset, yaitu shortcut-nya yaitu O, offset ini, atau kita bisa menggunakan ML atau miline. Untuk menggunakan miline sendiri kita ketik ML, enter, kita justification J, lalu ini 0, lalu ini scale, lalu kita pasang 15, yaitu sesuai dengan
kolom yang ada. Oke, kita tarik garis-garis spasi. Kita pasang kolom. Eh, kita pasang dinding luar maksudnya. Oh, maaf teman-teman, saya terlupa sesuatu. Tapi nanti aja. Sekarang aja deh. Kita belum mengganti layer kita dengan layer dinding luar, yaitu ini dinding luar. Kita ganti dulu layer kita dengan dinding luar. Oke, mohon maaf teman-teman. Kita klik, 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 klik. Lalu kita sini kita tekan dinding luar. Oke. Kita dulu. Ini bentar, ini masih belum terganti dinding luar teman-teman. Jangan salah lagi. Oke, di sini. Setelah itu ini ke sini. Sedikit tips, kita bisa mengakhiri perintah dengan spasi lalu memanggil perintah yang terakhir kita gunakan menggunakan spasi kembali. Jadi kita misal sudah seperti ini, kita bisa spasi lalu bisa kita panggil lagi perintah kita terakhir yaitu menggunakan spasi lagi. Oke. Ke sini. Oke. Oke, udah. Oke, setelah itu, setelah dinding luar sudah kita pasang atau kita buat, selanjutnya kita pasang atau buat dinding dalam. Kita ganti layer dulu ke dinding dalam. Bentar, dinding dalam, lalu kita menggunakan nilai lagi. Kita ketik justification 0, scale, lalu 11. Kita pasang angka 11. Ini untuk dinding dalamnya. Oke. Seperti tadi kita bisa mengakhiri perintah dengan spasi lalu menggengnya dengan spasi kembali. Oke. Oke, jadi buat kalau ada yang bertanya kenapa tidak langsung terus seperti ini aja, kenapa harus berhenti. Nah, itu karena kalau kita terus seperti ini, dinding dalam ini akan menembus kolom teman-teman. Dan terkadang untuk menghapusnya ini akan agak susah. Jadi saya sendiri lebih suka seperti ini karena saat menghapusnya akan lebih mudah. Oke, setelah kita sudah membuat dinding dalam atau menggambar dinding dalam, kita selanjutnya bisa mulai memasang pintu dan jendela. Pintu jendela ini ada pintu jendela ini. Kalian sebelumnya bisa membuatnya terlebih dahulu, tapi di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu agar durasi video tidak lama. Saya membuatnya dan mempersiapkan terlebih dahulu. Kita ganti layarnya dulu dengan layar kusen. Di sini udah layar kusen. Lalu kita move, kita pindah. Oke. Ini kita pindah ke sini. Ingat pojok dengan pojok teman-teman. Oke. Lanjut. Kita move juga. Oke, buat yang bingung kalau gimana cara mindahinnya bang, gitu kan.
Nah, jadi pertama kita pencet dulu objek yang akan kita pindah, lalu kita klik M atau move, lalu kita klik ujungnya sini atau spesifik base pointnya, lalu ini tidak usah ditahan teman-teman, jadi ini saya tidak tahan sama sekali, saya hanya klik seperti biasa. Oke teman-teman, ini salah, ini tidak seharusnya di sini, kita pindah dulu. Oke, ini milik sini ya teman-teman, dirembut ini. Oke. Kita selesaikan dulu pasang pintunya. Oke, kita pasang. Bentar. Ini udah off kah? Oh, udah. Bentar. Sih. Oke. Sudah terpasang dengan baik. Kita pasang jendela yang lain juga. Pertama yang ini dulu. Kita tarik di tengahnya terlebih dahulu. Kita pasang di tengah sini. Oke, sudah pas. Ini yang kita pasang juga. Kita tarik di tengahnya lagi. Kita tarik di tengah di sini. Oke, jadi setelah semua jendela sudah terpasang, selanjutnya kita akan memotong atau menghilangkan ini garis-garis yang melewati pintu dengan kusen ini. Kita akan menggunakan perintah trim. Kita akan satu persatu. Oke. Yang sini juga dari yang terluar. Oke. Terkadang akan agak susah teman-teman menggunakan trim seperti ini. Bentar. Nah, emang terkadang menggunakan saat memotong itu bagian lain itu terpotong. Jadi hati-hati teman-teman. Jangan, kita harus teliti saat memotong. Nah, ini tidak terpotong. Nah, ini aman. Tadi tidak aman teman-teman. Jadi ini juga kepotong. Jadi kalian harus hati-hati saat memotong ini. Oh, ini juga ada. Ini ada. Ini ada. Oke. Potong semua teman-teman. Kita potong di setiap detail-detail itu. Oh, yang di bagian jendela juga kita potong juga. Ini agak susah teman-teman. Maaf, ini aduh salah lagi. Resikonya gitu teman-teman. Ketika salah kita harus mengulang. Oke, masih susah, kita kembali lagi di situ. Kita potong yang lain dulu. Kita trim dulu yang lain. Oke.
Jendela ke jendelanya susah. Beda dengan menembus malam. Oke, jadi kita di sini udah menghapus semua garis-garis yang melewati jendela dan pintu. Terus kita amati lagi. Kita bisa gunakan perintah trim itu untuk menghilangkan garis-garis yang melewati jendela. Ini seperti ini. Kita trim garis maka akan hilang. Kita teliti lagi. Jadi dalam menggambar Gamtek itu ya guys, gambar-gambar kerja atau gambar apa bentuk kita itu memerlukan ketelitian tinggi. Ini kita harus ke sini. Oke, kita teliti lagi guys. Takutnya ada yang terlewat. Oke, nomornya udah. Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita buat untuk garis-garis seperti ini. Kita gunakan perintah garis pembatas seperti ini. Kita gunakan perintah lain. Untuk ininya kita gunakan ini saja. Kita gunakan lain. Dari sini. Oh, ini masih ada yang belum tertentu. Siapa? Kita gunakan eraser. Oke, oke. Kita gunakan lain lagi. Ini gunanya itu garis-garis ini juga berguna saat kita nanti akan melakukan arsiran teman-teman. Jadi agar arsiran itu tidak melewati batas semua lantai. Makanya kita batas-batasi dulu seperti ini. Oke. Oke, sini udah. Ada lagi kah? Ntar ini kita gunakan dinding luar. Ini kita tutup dulu guys. Jadi seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya kita pastikan dulu ini pas kita. Nah, oke. Yang selanjutnya perlu kita lakukan adalah kita tambahkan perabot-perabot yang ada terlebih dahulu. Di sini saya juga udah menyiapkan perabot-perabot ini ya guys. Ya, kita gunakan layer kita tidak bisa gunakan layer aja, kita gunakan layer biasa saja teman-teman. Kita pindah, kita move, kita ambil dari tengahnya sini. Kita move sini. Oke, ini bisa. Oke, setelah kasar ada juga sofa ini.
Oh, bentar kita rotate dulu guys, ini salah, ini salah arah, kita rotate seperti ini. Kita bisa seperti ini, bentar kita mulai dulu. Nah, kita move, kita matikan ini dulu, kita taruh di tengah di sini. Oke, lalu kita tarik, kita cek tengah di sini. Ini namanya salah ya teman-teman ya. Ah, kita salah arah ya, nanti kita benarkan nanti aja. Sekarang aja deh. Bentar, ini kenapa salah ya guys ya? Kita gunakan perintah mirror aja, harusnya bisa. Kita rotate. Terus sini. Nah, kita matikan ini dulu, lalu kita move, kita ketik M, kita cari di tengah di sini. Oke, lalu kita cari tengah yang ada di sini. Di mana pak tengahnya? Oke, ini dia. Tengahnya ada di sini. Oke. Di tengah. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan, bentar, ini masih belum selesai. Kamar toiletnya belum toilet. Bentar. Oke, sini. Langsung aja kita gunakan move. Kita taruh di sini. Oke. Setelah kita pasang perabot, kita lakukan. Bentar, belum teman-teman. Kita setelah masukkan tersebut, kita akan memberikan nama-nama ruangan seperti ini: dapur, kamar mandi, ruang tidur, ruang tamu, dan lain-lainnya. Oke, jadi kita bisa gunakan teks di sini, multiline teks. Oke, kita segini saja. Kita beri nama ini dapur. Bentar teman-teman, ini layarnya masih sama. Kita gunakan namanya, bentar. Kasih dapur. Plus ini artinya itu dapur itu berarti elevasinya lebih tinggi 0,05 cm teman-teman. Kita escape, kita yes. Oke, sudah jadi. Dan kita bentar, ini bisa kita copy lalu kita taruh di setiap ruangan sini, lalu sini, dan terakhir di sini. Oke.
Oke, jadi kita beri nama seperti ini. Hmm, Oke. Lalu kita ganti ini dengan ini ruang tamu. Ruang tamu. Escape. Ini yes. Lalu ini ruang tidur. Ruang tidur. Lalu yang ini kita ganti dengan kamar atau WC. Kamar KM atau WC. Elevasinya beda ya teman-teman. Jadi elevasinya bakal kita ganti juga. Ini oke. Bentar. Ini KM garis miring atau WC. Elevasinya tadi 0,02. Ya kah? 0,02 atau oh ya 0,2. Benar. Oke. Lalu kita juga harus bikin yang ini teman-teman. Oh ya, kita belum bikin yang ini ya. Kita gunakan kita gunakan plan biasa saja lah teman-teman. Bentar, apa ini? Oh, akhirnya kita matiin soalnya. Nanti kita gunakan ini saja. Kita gunakan ini. Oke. Jadi ini tuh kita buat dari situ sampai situ. Oke. L kita ketik polyline. Kita ini saja. Ini kita kira-kira 5. Terlalu kecil. Antar L. Set ini kita buat 20 kan. Masih terlalu kecil berarti ini 60. BL ini 100 saja. 100 ininya ini dari situ ke situ kita buat ini saja guys. Oh ini aku salah guys, salah. Makanya ini PL sini untuk garis start di sini. Ini baru itu 100. L oke, kita tambahkan nama ruangan juga. Bentar, ini berarti kita cek copy. Ntar ini kita matiin, kita taruh sini. Berarti ini kita ganti. Ini tadi nggak ada namanya, cuma elevasi 02. Ini taman ya harusnya. Elevasi 02 gini. Oke, aduh. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya kita lakukan arsir. Kita ketik enter. Kita arsir. Pertama kita arsir dulu ini ya, kita arsir dulu kolomnya. Kita gunakan yang solid hitam. Warna hitam saja, saya lebih suka hitam. Nah, hitam gini.
hitam, 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 hitam. Kita arsir semua kolomnya guys. Hitam, hitam. Oh ini belum. Nah, oke udah semua. Kita enter dan kita hatch lagi. Kita hatch lagi saja. Kita akan lakukan arsiran data ini dinding. Kita lakukan arsiran dinding sini. Terkadang mungkin untuk arsiran dinding ini kadang itu bakal keluar kayak gini. Jadi kita tuh harus teliti guys. Jangan sampai arsirannya tuh keluar. Iya bentar. Saya lupa. Bentar. Arsiran sendiri harus ada. Kita ganti layer dulu guys. Arsir ini arsir pertandingan aja. Oke, ntar kita ulang dulu. Ya kita saja kita hits lagi. Kita gunakan ini ANSI32. Ini kita ganti layer saja. Nah seperti ini. Kita manage layer kita guys. Ingat teman-teman, jangan sampai terlewat garisnya. Oke, bentar. Kita teliti lagi, jangan sampai ada yang terlewat. Jangan sampai ada yang melewati batas. Ini karena tidak terlihat ya teman-teman. Kita harus ke ini. Oke. Aman saja. Oke, untuk arsir. Oke, untuk arsir di dalam sudah selesai. Kita enter. Setelah arsir di dalam, kita arsir lantai. Kita gantinya dulu dengan garis lantai. Bentar, kita lihat. Oke, kita gunakan garis lantai. Kita ganti dulu. Ini mungkin bisa kita ganti warna ya guys, karena sama. Kita ganti dengan warna pink saja. Oke. Pertama kita ketik heads lagi. Kita ketik heads lagi. Kita gunakan yang ini. Lalu kita masukkan sini. Nah, ini kita bisa perbesar gini. Biar arsirannya kelihatan. Udah kita enter. Salah ya teman-teman, kita salah menggunakan arsir. Kita ganti headsnya dengan yang lain. Kita cari headnya satu persatu. Ini oke. Yang ini segini. Oke. Kita kecil lagi. Segitu teman-teman.
kita enter. Oke, kita enter, lalu selanjutnya kita yang ini. Itu sama, kita gunakan heads yang sama. Bentar. Heads. Kita gunakan heads yang sama seperti tadi. Ini ANSI 137. Cuman kita ganti enternya dengan 45 seperti ini, lalu kita besarkan. Terlalu besar, kita kecilkan lagi. Oke, selesai. Ini termasuk harusnya. Kita spasi aja langsung. Oke. Habis sini, habis itu kita arsir WC kita menggunakan ini. Kita ketik heads, lalu kita cari arsir yang sesuai. Ini enggak. Ini kita kecilin aja. Oke. Lalu terakhir kita arsir yang ini, kita cari, kita klik heads, lalu kita cari arsirnya. Mencari arsir ini salah satu yang agak merepotkan. Apakah benar ini? Oke, benar ya teman-teman. Cuman ini enternya salah, enternya itu 0 derajat. Oke teman-teman. Oh iya, ini kita belum ada di sini. Kita cari arsir tadi ini ada. Aduh, ini terlalu kecil teman-teman. Kenapa jadi kecil gini? Kita besarkan lagi. Oke, segini aja cukup. Oke. Ini salah ya teman-teman. Ini harusnya unknown ya. Yang jelas unknown, nah kayak gitu. Oke. Selesai, lalu selanjutnya setelah selesai dana sederhana ini sudah hampir jadi teman-teman. Kita hanya tinggal menambahkan dimensi, atau kita bisa klik sini, atau kita bisa ketik dim. Jadi kita tambahkan dimensi yang pertama dari tengah kolom sini ke sini, lalu kita ataskan. Ntar kita ataskan sini, kita spasi aja dari sini ke sini, nah kita sambung, spasi lagi, spasi dari sini ke sini, kita sambung, boom. Oke, lalu kita ini ke sini. Oke. Ya, ini kita gunakan, harusnya layering salah teman-teman. Kita gunakan layar notasi aja. Nah. Kita ganti layarnya ini. Oke.
uh, printing lagi dari tengah ke sini untuk kita tengahnya, lalu dari sini ke sini kita tengahnya ke sini. Oke, lalu layarnya salah lagi teman-teman, maaf. Kita habis ini ganti layarnya, kita selesai dulu. Nah, bentar, kita ganti layarnya dulu. Kita dim tadi tak mana ya, dim. Tar, aduh ini salah lagi loh, belum kita ganti, lupa terus kita guys. Udah mulai. Lalu ntar itu kita ganti nanti aja guys. Oke, ini kita ganti dulu. Ini kita gunakan notasi. Oke, sudah selesai teman-teman, kita udah menambahkan dimensi dan kawan-kawan. Selanjutnya pembuatan dana ini udah selesai, jadi selanjutnya kita sebenarnya dana ini udah selesai, tapi kita bisa pindahkan ke cop. Biasanya sebuah gambar kerja itu pasti ada copnya ya teman-teman. Jadi di sini saya udah menyiapkan cop saya. Nah, jadi lalu kita akan masukkan dana kita ke cop ini, ke cop yang sudah ada. Kita ketik move, kita cari tengahnya. Kita cari tengahnya. Bentar, teman-teman. Kita akan cari tengahnya di sini. Kita taruh di sini. Oke, selanjutnya setelah kita sudah masukkan gradient gini ya teman-teman, kita itu bisa melakukan langkah plotting atau untuk mencetak gambar ini kita dapat membuatnya menjadi PDF agar gambar ini bisa di-print. Caranya gimana? Jadi pertama kita ketik plotting plot.
Oke, jadi untuk awal-awal itu mungkin pertama mungkin untuk kalian yang baru awal mungkin ini non kalian pindah aja ke DWK itu PDF. Jadi pengaturan defaultnya kalian ganti. Lalu karena di sini saya akan print ke kertas A3, saya gunakan ISO full blade A3 yang 420 kali 297. Lalu ini jangan lupa center depotnya dicentang, fade to paper dicentang. Terus ini monokrom ini agar cetakannya itu hitam putih tidak berwarna. Tapi kalau kalian mau berwarna, kalian bisa non aja. Cuman biasanya gambar kerja standar itu tidak ada warnanya, teman-teman. Yang udah cetak. Oke, ini juga kalian jangan lupa ganti dari yang awalnya potret kalian ganti landscape, itu jangan lupa. Terus ini ke sini photo flat kalian tulis window, terus ini ke sini. Oke, kalau kalian klik preview, kalau kalian mau lihat, nah ini dia gambar kerja yang sudah jadi. Bentar teman-teman, ini bentar. Ini ada sedikit salah ya dari kopnya, cuman ya kopnya ini harusnya tidak begini, tapi tidak apa-apa. Kita angka plotnya tadi seperti itu. Jadi display, kita klik window, lalu kalian klik area yang akan di print. Nah, ini di sini kalian bisa klik preview untuk melihat hasilnya seperti apa. Lalu, nah ini dia. Kita bisa impor di sini. Impor di sini itu untuk ya teman-teman. Untuk file DWK-nya, untuk menyimpan file DWK-nya. Kita taruh sini aja file name-nya. File name kita ganti kita namai dengan Denah Sederhana. Oke, kita enter. Sudah ada lagi Denah. Kita aja ini F gitu. Bentar. Bentar. Kita langsung simpan sebagai PDF saja ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menyimpan untuk file PDF? Nah, jadi setelah kalian isi semua, tadi udah diisi semua, lalu dipilih, lalu kita klik preview juga. Kita coba lihat, kalau udah sesuai, kita langsung oke saja. Lalu kita simpan. Kalian mau nyimpan di mana? Kalian pilih saja mau disimpan di mana. Kita namai saja Dena F gitu. Lalu save dan jadi. Oke teman-teman, sekian tutorialnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.